Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, khususnya kelas 9 dan 2 bersama guru kita semua, yaitu Abu Karomah Ustazah. Assalamualaikum. Sebagaimana sudah kita sampaikan di depan, bahwasanya hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu tentang apa Ibu, bisa disampaikan? Tentang tata krama, sopan santun, dan budaya malu. Nah, yang kita bicarakan tentang tata krama, sopan santun, dan budaya malu. Kalau sebagaimana semestinya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Ibu. Berdoa, mulai. Kalau kita bicara tentang tata krama, sopan santun, dan budaya malu, dalam Islam ini masuk dalam fikih, tarikh, akidah, atau apa Ibu? Monggo. Terkait dengan materi kita hari ini masuk di akhlak, Ustaz. Akhlak. Ya. Dalam Islam apa sih sebenarnya akhlak itu? Bisa diterangkan kepada kita semua. Jadi akhlak itu anak-anak yaitu budi pekerti yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya. Jadi secara garis besar akhlak itu perilaku seseorang ya Bu ya? Iya, perilaku seseorang. Yang dikerjakan, dilakukan sehari-hari, karakter gampangannya Bu ya. Demikian anak-anak, jadi akhlak itu adalah karakter yang harus kita miliki. Akhlak itu kan terbagi menjadi dua ya Bu ya, kalau tidak salah. Ada akhlak masmumah yang buruk, akhlak mahmudah yang baik. Yang buruk kita pelajari tapi kita tinggalkan, sementara yang baik kita lakukan. Ya, demikian anak-anak. Jadi saya yakin kalian pasti punya keinginan untuk berperilaku baik sebagai manusia, terlebih sebagai muslim. Nah Ibu, hari ini pokok bahasan yang pertama tentang akhlak adalah Tata krama. tata krama. Bisa disebutkan Ibu apa itu tata krama? Ya. Secara definisi atau istilahnya ya, tata krama itu bisa diartikan juga dengan etika, yaitu norma-norma atau nilai-nilai moral, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Oh, jadi perilaku yang baik yang ada pada diri kita ketika berkehidupan di masyarakat, apalagi begitu ya? Iya, baik Jadi itu dari ucapannya, dari perbuatannya, secara keseluruhan. secara keseluruhan. Ya, jadi tata krama itu secara keseluruhan adalah kehidupan kita secara bermasyarakat harus baik melalui perilaku maupun tutur kata kita, ya Bu ya? Ya. Karena Islam itu yang baik, seorang muslim yang baik itu tidak pernah menyakiti tetangga, begitu Bu ya? Betul. Jadi Baik itu dari lisannya ya, maupun dari perbuatannya. itu yang paling penting anak-anak. Itu mengenai tata krama. Ada yang bisa disampaikan lagi? Ya, saya tambah ya Ustaz. Ya. Untuk tata krama sendiri itu meliputi 4 hal, yaitu yang pertama tata krama dalam berkomunikasi lisan, yang kedua tata krama dalam berkomunikasi di media sosial, yang ketiga tata krama dalam bersikap, dan yang keempat tata krama dalam berpakaian. Oh, gitu. Jadi yang pertama, jadi lanjut. Yang pertama adalah tata krama dalam berkomunikasi lisan, Ustaz. saat kita berbicara dengan orang lain. Ya, Kita harus bisa melihat berbicara dengan siapa ya Bu ya. Ya. Kalau dengan orang yang lebih tua, kita harusnya bisa lebih sopan, bahasanya, tutur katanya lebih diatur dibandingkan dengan teman sebaya. betul Ustaz. Itu ya. Meskipun dengan teman sebaya juga nggak boleh kayak ucapan-ucapan yang jelek ya Ustaz ya. Ya.
apalagi menyakitkan ya guys ya. Iya. Karena sebaya pun itu harus tetap kita hormati, termasuk dengan adik kita pun harus disayangi. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah tata krama di berkomunikasi di media sosial. ya, Ustaz. di dunia sosial, media sosial, maksudnya di IG, di WA, Instagram, Twitter dan yang lain-lain. Karena memang harus kita akui beberapa akhir-akhir ini komunikasi di media sosial itu banyak yang menyakitkan ya. Iya. Dan kadang ada hoax Ya. juga, ya berita yang tidak benar. Jadi meskipun kita di dunia maya pun tetap ada aturan-aturannya, Ustaz. Ya, dalam Dalam berkomunikasi. komunikasi ya. Jadi tolong jari-jarinya dijaga ketika menyampaikan sesuatu. Kita harus bisa memilih dan memilah. Yang baik kita bisa sebarkan, sementara yang buruk kita harus tetap hentikan. Demikian ya Bu ya. Jari-jari ini bisa menyakitkan, tapi juga bisa membahagiakan seseorang. Ya. Dan ini pasti nanti akan dinilai pertanggungjawabannya, Ustaz. Jadi nggak enak-enak kita asal nge-share, asal bicara, meskipun itu hanya di media sosial. Nah itu netizen hati-hati. Ada pertanggungjawabannya tidak hanya sekarang melalui undang-undang ITE ya, tapi juga ada undang-undang yang ditetapkan oleh Allah di akhirat nanti. Pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tapi nggak usah takut, anak-anak yang sudah terlanjur dulu pernah ngomong jelek atau berkata yang tidak baik, ada waktu untuk bertaubat. Tidak usah diulangi lagi. Mumpung masih ada waktu. Masih ada waktu. Ya, yang ketiga tadi apa Bu? Komunikasi. Itu tentang komunikasi dalam bersikap, tata krama dalam Oh, bersikap. tata krama dalam bersikap. Ya. Jadi gampangannya, mudahnya kalau kita umpama kita berjalan di depan orang yang sedang duduk, minimal kita menyampaikan permisi, menundukkan kepala dan sebagainya. Seperti itu ya contohnya ya. Itu anak. Jadi saya yakin sebenarnya di rumah kalian sudah diajari tata krama, tetapi mungkin kadang kita lupa Ya. atau kadang-kadang kita meremehkan. Atau kadang dari pergaulan, Ustaz. Pergaulan. Karena tata krama sendiri ini bisa dipengaruhi dari lingkungan kita, ya, pergaulan kita. Tuh, termasuk teman kita sendiri. Iya. Nah, yang keempat tadi apa itu Ya, tata krama? dalam berpakaian, Ustaz. Iya. Maksudnya mungkin tidak hanya bagus, tidak hanya Harganya mahal, tetapi juga harus perhatian. sesuai, iya, Ustaz. Kalau kita sebagai umat Islam, anak-anak tentunya sudah ada aturannya ya. Jadi kalau batas-batas auratnya itu di mana untuk perempuan saat kita dihayalak rame dan saat itu tidak dengan mahram kita. Tapi kalau di rumah itu mungkin lebih longgar untuk dengan mahram kita. Jadi dalam Islam yang terpenting itu adalah menutup aurat. Aurat, ya, Ustaz. Kalau di rumah kita mungkin dengan mahram kita jauh lebih longgar, tetapi kalau kita keluar rumah karena di situ banyak khalayak umum dan bukan mahram kita harus tertutup. Kalau sekalian Ibu mungkin bisa disampaikan batasan-batasan aurat laki-laki itu dari mana sampai kemana, kemudian kalau perempuan seperti apa. Ya, Ustaz. Iya. Ustaz sebenarnya sudah tahu ini. Nah saya kan untuk memperjelas pada anak-anak kita semua. Untuk yang perempuan, Ustaz, ya semuanya seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka ya. Kalau berdasarkan Imam Syafi'i itu Ya, Imam Syafi'i. ya. Jangan terlalu ketat. Terus kalaupun berkerudung diusahakan untuk menutup bagian dada meskipun nggak harus yang lebar. Itu saat tentunya tidak dengan mahramnya ya. Berarti ketika berada di luar rumah. Kalau di dalam rumah mungkin agak lebih longgar. Iya. Terus Kalau yang yang laki-laki? putra Ya. itu di antara besar sama Lutut. lututnya, Ustaz. Nggih. Bukan berarti terus kalian bisa Keluar celana rumah saja, ya. hanya pakai celana saja, terus telanjang dada enggak. itu auratnya segitu, tapi etika berpakaian sopan santunnya kurang. Iya. Apalagi kita kan hidup di Indonesia, Ustaz ya. Ya. Yang di sini kan budayanya budaya timur, ketimuran bukan budaya barat. Jadi kalau bisa diambil kesimpulan untuk aurat perempuan, seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah, dan yang terpenting adalah ketika sesuatu yang dipakai itu tidak tembus pandang Iya.
dan kemudian tidak terlihat terlihat tubuhnya. lekukan tubuhnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi agak lebih longgar, walaupun mungkin tidak harus berlebihan. Dan pesan untuk anak-anak yang masih belajar dalam berjilbab, nak ya, tidak apa-apa saat keluar saja dulu, atau kalian jangan terlalu yang Ustadz istilahnya ekstrim ya, jangan, semampu kalian dulu sambil kita doakan, ustadzah mendoakan supaya kalian segera diberi keistiqomahan dalam menutup aurat kalian. Ya, sementara untuk yang laki-laki batasan aurat seperti yang disampaikan ustadzah tadi, dari pusar sampai ke lutut. Akan tetapi etika sebagai seorang muslim, apalagi orang timur, kita harus tetap bisa berpakaian rapi, tentunya bersih. Dalam Islam ya, bersih, karena Islam juga mencintai kebersihan. Anatomatul minal iman, kalau tidak salah seperti itu. Kebersihan itu dari sebagian dari iman. Jadi kalian harus bisa berpakaian rapi, bersih, secara etika dipandang orang pantas. Itu saja. Itu yang kita bahas tentang tata krama dalam berpakaian. Ada yang bisa dilanjutkan nih? Ya, selanjutnya yaitu tentang materinya santun ya, masih dalam satu materi ini. Yang kedua yaitu santun, sopan santun. Sopan santun. Nah, ini mungkin bisa didefinisikan, Bu. Karena seringkali kita kalau membaca sopan selalu bergandengan dengan santun. Nah, bisa mungkin disampaikan santun itu, sopan itu apa, santun itu apa, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan secara keseluruhan. Sopan itu apa, sudah bisa dijelaskan. Ya, anak-anak, kalau sopan itu terkait dengan sikap hormat kita, sikap ya Ustaz. Sikap. Kalau yang santun itu terkait dengan berkata lemah lembut, perkataan ya, serta bertingkah laku halus dan baik. Jadi secara garis besar kalau bisa disimpulkan, sopan itu adalah lebih banyak pada tingkah laku, perilaku seperti itu, sementara santun adalah lebih banyak pada tutur kata yang kita ucapkan lewat lisan kita. Itu ya Bu ya. Bisa dilanjutkan Ibu yang mungkin bisa kita bahas tentang sopan santun ini. Sopan santun, sikap sopan santun yang dimiliki seseorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sopan santun ini Ustaz. Di antara yaitu keluarga, lingkungan, kebiasaan, usia, dan pemahaman agama. Nah, ini anak-anak penting. Sopan santun seseorang itu biasanya dilatar belakangi oleh satu keluarga yang harmonis, yang agamis, itu pasti bisa menciptakan putra-putrinya yang juga agamis, yang memiliki akhlakul karimah. Tetapi jika kalian merasa keluarga kalian kurang harmonis, kurang agamis, bukan berarti menghalangi kalian untuk berperilaku buruk ataupun menghalangi kalian berperilaku baik. Tetap kalian harus bisa memiliki perilaku baik, karena manusia dibekali akal sama logika serta nurani, sehingga manusia pasti punya potensi berbuat baik. Tetapi yang mempengaruhi memang satu, keluarga. Yang kedua adalah lingkungan, termasuk diantaranya adalah pertemanan. Kalian harus bisa memilih teman mana yang baik, yang harus kalian bisa contoh, dan teman yang buruk yang harusnya kalian bisa hindari walaupun tidak harus dimusuhi. Betul ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang kebiasaan. Kita harus bisa membiasakan diri untuk berperilaku baik. Awalnya pasti susah, awalnya pasti sulit, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan pasti akan jauh lebih mudah. Dan pembiasaan yang sudah dilaksanakan di sekolah, anak-anak yang dulu ya, itu tolong dipertahankan di rumah, meskipun kita Bapak Ibu guru sudah tidak bisa langsung melihat langsung Ustaz ya. Betul. Berpakaian rapi, ketika berbicara dengan orang lebih tua, lebih dewasa, itu kita hormat, sopan, itu ya, itu harus dilanjutkan anak-anak. Selanjutnya adalah usia seseorang. Kalau masih anak-anak mungkin bisa toleransi ya Ustaz. Kalau mungkin ya perbedaannya, kalau kalian itu ya, kalian kalau ingin disamakan dengan anak TK ya nggak
mungkin toh. Anak TK kan masih belum bisa berpikir secara logika, tapi kalau kan sudah bisa menggunakan akal. Jadi jangan contoh adikmu yang masih TK. Kalian harus bisa menimbang sendiri untuk berperilaku lebih baik dibandingkan adikmu. Sementara kalian boleh mengajari adik-adik kalian yang masih TK, masih SD untuk bisa berperilaku lebih baik. Ya, begitu ya. Selanjutnya adalah pemahaman agama. Jadi jangan tinggalkan TPK-nya. Ya, atau kalau nggak ke TPK-nya ada guru privat yang datang ke rumah ya Ustaz. Ya. Atau mungkin kalian kalau di TPK bertemu dengan adik-adik yang jauh lebih kecil ada sedikit rasa malu, ya bisa aja datang ke ustadznya di rumah, minta tolong untuk diajari, minta tolong untuk tetap dibimbing. Mungkin insya Allah ustadznya berkenan, dan cari yang berkenan. Insya Allah rumahnya ustadzah masih terbuka depan. Begitu ya? Iya, insya Allah. Yang terdekat tentunya. Kalau jangan kasihan Ustaz. Iya betul. Ya. Selanjutnya yang terakhir ya. Terakhir ya Ustaz, yang terakhir ini adalah budaya malu Ustaz. Malu. Ya. Malu yang seperti apa sih Us? Di dalam Islam yang diperinginkan itu kan definisi malu itu kan banyak sebenarnya. Malu-maluin itu juga malu. Malu-malu kucing itu juga malu. Nah, definisi Islam yang diinginkan malu di sini, malu seperti apa sih? Apakah malu berbuat kemaksiatan, malu untuk berbuat kemungkaran? Itu yang diinginkan dari Islam tentunya. Betul Ustaz. Malu di sini bukan malu terus nggak mau tampil disuruh maju, itu bukan Ustaz ya. Malu bertemu tetangga nggak nyapa itu juga bukan. Tapi artinya adalah malu saat kita bermaksiat atau melakukan dosa kepada Allah, baik itu saat kita sendiri atau di depan. Oh, jadi intinya itulah, bukan malu ketika kita mau tampil. Jujur aja anak-anak ya, kita membuat podcast ini bukan hal yang mudah. Untuk tampil di depan kalian di kamera ini bukan hal yang mudah. Kita harus memberanikan diri demi kebaikan. Kalau memperturuti rasa malu, kita pasti nggak tampil ya. Tapi karena demi kebaikan kita semua, termasuk untuk kalian kan kita memberikan ilmu, ya kita memberanikan diri. Kalaupun ada salah ucap, salah kata, salah tindakan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dan kalian juga bisa memaafkan. Ya bisa. Jadi yang malu yang terpenting dan di sini adalah malu berbuat maksiat. Kalau tidak salah, bisa disampaikan ada sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sebagai dasar kita harus memiliki rasa malu. Iya. Ada Ustaz, saya tinggal ya Ustaz ya. Monggo. Ya. Al-haya'u minal iman. Jadi malu itu sebagian dari iman Ustaz. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Orang yang masih memiliki rasa malu pasti dia masih memiliki iman. Tapi jika dia sudah tidak memiliki rasa malu, bisa sedikit dipastikan imannya sudah mulai turun atau bukan. Tolong anak-anak. Terutama di zaman sekarang anak-anak ya, istilahnya era milenial ya, era milenial. Itu kalian harus sungguh-sungguh memilah dan memilih tontonan apa yang itu bisa mempengaruhi kalian, karena banyak kita lihat di media sosial Ustadz ya, rasa malu itu sudah mulai turun ya, gimana sikapnya berucap, berpakaian itu sudah mulai turun Ustadz ya. Mungkin ini mengenai media sosial ya, semacam mohon maaf TikTok ya. Kalau kalian bisa memilih TikTok yang baik, banyak kok TikTok yang baik itu kayak seperti Gus Baha itu kan juga masuk ke TikTok. Tapi kalau TikTok yang mohon maaf ya usia joget-joget, kemudian apalagi mempertontonkan aurat, bercanda yang berlebihan, itu yang tidak baik tentunya. Jadi mengidolanya Ustadz ya, diusahakan adalah yang masih diperbolehkan dalam aturan agama kita dan aturan norma-norma sosial. Artinya kita jangan sampai tertinggal dengan walaupun itu sosial media, tetapi kita harus bisa memilih mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita asingkan atau kita singkirkan dari
kehidupan kita sebagai seorang muslim. Artinya kita tidak sampai ketinggalan zaman, tetapi kita tidak sampai ditelan zaman itu sendiri. Demikian Aisyah. Ada yang masih ditambahi pesan-pesan mungkin untuk anak-anak kita di akhir podcast atau pembelajaran kita hari ini? Monggo. Terima kasih Ustadz. Baik anak-anak, demikian tadi yang sudah kami jelaskan, beliau jelaskan. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat, barokah. Bermanfaat, barokah itu ciri-cirinya apa? Nah, ilmu yang sudah disampaikan Ustadz dan Ustadzah itu kalian amalkan. Jadi ilmu tidak hanya sebatas pada lafaz-lafaz, hafalan-hafalan dan tulisan, tapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya untuk mencari ridho Allah. Cukup Ustadz. Demikian anak-anak, marilah kita berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita ini bermanfaat. Bila hadiyah al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.